Halo guys, pasti di antara kita kenal dengan tokoh superhero bernama Batman. Dia dikenal karena sebagai pahlawan pembela kebenaran. Akan tetapi, tahukah kalian pada saat dia berkelahi menganiaya seseorang, itu termasuk perbuatan pidana loh. Seandainya peristiwa tersebut nyata terjadi di Indonesia dan dilaporkan secara pidana, maka Batman akan menjadi terduga pelaku pidana. Kenapa seperti itu? Oke, simak unsur perbuatan pidana yang telah dilakukan dan alasan hukum untuk membenarkan seseorang yang telah bersalah melakukan penganiayaan. Oke, kita langsung ke dasar hukumnya ya, yaitu sebagaimana disebutkan pada bab 20 pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada ayat 1 menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kemudian ayat 2 menyebutkan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian ayat 3 menyebutkan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan ayat 5, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, berdasarkan dari dasar hukum tersebut, maka terdapat unsur-unsur perbuatan pidana di dalamnya. Dalam hal ini perbuatan yang diduga oleh terduga pelaku penganiayaan. Oke, unsur pidana yang pertama adalah unsur barang siapa. Nah, untuk unsur ini pada pasal 351 ayat pertama tidak menjelaskan secara jelas definisi dari unsur barang siapa. Akan tetapi jika dikaitkan dengan fakta di video ini adalah Batman sebagai pelaku yang telah melakukan pemukulan dan secara jasmani dan rohani dia mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Kemudian unsur pidana yang kedua yaitu melakukan perbuatan penganiayaan itu sendiri. Nah, untuk unsur kedua jika langsung dihubungkan dengan fakta maka akan ditemukan alat bukti berupa rekaman video mengenai terjadinya penganiayaan dan juga ada saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Walaupun tujuan pemukulan tersebut adalah untuk menyelamatkan orang banyak. Nah, itu ya unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh pelaku penganiayaan. Oke, selanjutnya untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar dan sebagai alasan pemaaf. Perlu diperhatikan ya fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap mengenai peristiwa-peristiwa hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa ketentuan yang memuat alasan-alasan yang mengecualikan atau menghapuskan pidana, yaitu yang pertama, tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur pada pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Kemudian yang kedua, oh ya jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya channel ini dengan tujuan agar kalian semakin terhindar dari permasalahan hukum yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya alasan penghapusan pidana kedua yaitu daya paksa dan keadaan darurat sebagaimana diatur pada pasal 48 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Kemudian alasan penghapusan pidana yang ketiga yaitu pembelaan terpaksa. Bagaimana diatur pada pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Kemudian alasan penghapusan pidana yang keempat yaitu pembelaan terpaksa melampaui batas. Sebagaimana diatur pada pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Kemudian yang kelima, menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Kemudian alasan penghapusan pidana yang keenam yaitu menjalankan perintah jabatan sebagaimana diatur pada pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalamnya menyebutkan bahwa
Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Bahwa dari hal-hal yang telah dijelaskan mungkin telah terbukti secara sah dan meyakinkan pelaku telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka, akan tetapi karena terbukti ternyata pelaku penganiayaan melakukan perbuatan tersebut karena adanya alasan pemaaf atau tindakan pelaku melakukan pemukulan karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga dapat dimungkinkan bahwa pelaku penganiayaan tidak dapat dipidana, dan oleh karenanya sesuai dengan pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga atas dasar hukum tersebut terhadap diri pelaku terduga penganiayaan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Oke, selanjutnya jika kalian mengalami permasalahan pidana dan sedang mencari solusi hukumnya, klik video di bawah ini. Sampai ketemu di kasus hukum selanjutnya. See ya.